Lu tahu nggak, ada satu jenderal laut yang menjadi mimpi buruk, pasukan samurai Jepang, dia nggak pernah kalah sekalipun sepanjang hidupnya. Tapi ironisnya, musuh terbesarnya bukanlah Jepang, melainkan pengkhianatan dan fitnah dari istananya sendiri. Seorang pahlawan yang tak pernah kalah di laut, justru dipenjara dan dicopot gelarnya oleh negaranya. Namanya Yi Sun-shin. Yi Sun-shin lahir pada 28 April 1545 di Gyeongchang-dong, Seoul. Dari keluarga yang bukan bangsawan tinggi, tapi cukup terdidik. Masa kecilnya penuh perjuangan. Keluarganya pindah-pindah karena tekanan internal dan ekonomi. Dari kecil Yi udah tertarik pada militer, sering bikin busur panah sendiri, dan ngelatih dirinya sampai tangannya melepuh. Umur 20-an, dia gagal ujian militer pertamanya karena jatuh dari kuda dan patah tulang. Alih-alih menyerah, dia sembuh, latihan diam-diam, dan ikut ujian lagi. Kali ini dia jadi kandidat terbaik. Sejak awal hidupnya menunjukkan pola yang sama. Dipukul, bangkit, dan kembali lebih kuat. Sebagai perwira muda, Yi terkenal jujur, disiplin, dan nggak mau ikut korupsi. Ini bikin dia nggak disukai banyak pejabat. Berkali-kali dia dipindahkan ke pos terpencil. Tapi di pos-pos itulah dia membangun reputasi, membentuk milisi lokal, memulihkan garnisun yang kacau, dan menciptakan sistem pertahanan laut yang rapih. Ketika ancaman Jepang makin nyata, Yi jadi salah satu sedikit komandan yang benar-benar mempersiapkan perang saat Toyotomi Hideyoshi memulai invasi Jepang ke Korea pada 1592. Hampir semua pasukan Korea kacau dan kalah, tapi Yi beda, dia sudah membaca pola armada Jepang dan menyiapkan kapal, logistik, jebakan, dan strategi. Dalam beberapa bulan pertama perang, Yi memenangkan 10 lebih pertempuran laut tanpa kalah. Armada Jepang yang terbiasa mendominasi, darat sama sekali, nggak siap menghadapi strategi lautnya, yang brutal dan presisi. Di titik ini lahir senjata ikoniknya, Geobukseon, kapal kura-kura. Kapal berlapis baja pertama di dunia, bermoncong naga yang bisa menyemburkan asap beracun untuk ngacauin formasi musuh. Bagian atasnya berduri supaya pasukan Jepang nggak bisa loncat dan naik ke dek. Kapal ini bukan cuma simbol, tapi evolusi teknologi perang laut Asia yang jauh di depan zamannya. Kemenangan-kemenangan, bikin Jepang frustasi dan memaksa jalur suplai mereka kacau. Tapi di dalam negeri, pejabat iri dan ngomporin Raja Sonjo. Lewat fitnah, dia dituduh mengabaikan perintah dan dianggap arogan. Raja memecat Yi, memenjarakannya, diperlakukan keras dan hampir menewaskannya. Ironisnya, jenderal yang paling dibutuhkan Korea justru difitnah negaranya sendiri. Setelah Yi dicopot, penggantinya, Won Gyun, langsung bikin kekacauan. Dia memimpin armada secara ceroboh dan seluruh kapal hampir musnah ketika Jepang kembali menyerbu Korea dalam posisi sekarat. Raja akhirnya panik dan memanggil Yi lagi. Dia cuma dikasih 13 kapal sisa. Musuh, 300 kapal Jepang. Semua orang mikir ini bunuh diri, tapi Yi nggak pernah gentar. Dia pilih lokasi yang punya arus kuat, Selat Myeongnyang. Dengan kecerdasannya membaca air laut, dia memposisikan kapal-kapalnya di titik paling strategis. Saat Jepang masuk, arus berubah dan memporak-porandakan formasi mereka. Yi masuk, memukul, mundur, memukul lagi. Hasilnya 300 lawan 13, tapi yang menang adalah Yi Sun-shin. Inilah salah satu kemenangan paling absurd dalam sejarah militer global. Setelah itu Yi terus menang sampai akhir perang. Dalam pertempuran Noryang 1598, ketika kemenangan sudah di depan mata, Yi terkena peluru musuh. Momen itu dia berkata, "Jangan biarkan tentara tahu aku mati." Permintaan terakhirnya simple tapi heroik. Jangan sampai moral pasukan roboh di detik terakhir. Pasukannya menyelesaikan pertempuran dan menang besar. Yi Sun-shin akhirnya gugur sebagai pahlawan, tapi kisah hidupnya tetap ironis, dia tak pernah kalah dari musuh. Tetapi berkali-kali terluka oleh negaranya sendiri. Sejarawan modern menganggap dia salah satu jenderal laut terbesar dalam sejarah dunia, selevel atau bahkan melampaui Nelson dan Yamamoto. Perjalanannya adalah contoh jenius militer yang survive meski terhimpit. Fitnah, dan pengkhianatan.